Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan penulis Yunan ID, sebuah channel yang khusus membahas tentang proses penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat 10 tips paling mudah dalam menulis cerpen. Nah, jika teman-teman ingin menulis cerpen, apapun jenis cerpennya, bagaimanapun temanya, dengan 10 tips paling mudah berikut ini, Anda dapat menulis cerpen dengan yang sistematis, dengan sederhana, namun memiliki hasil yang mengagumkan. Nah, apa saja tipsnya dalam proses menulis cerpen yang paling mudah ini? Saya akan mengajak Anda untuk memulainya dari yang pertama terlebih dahulu. Langkah pertama dalam menulis cerpen adalah dengan memastikan pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada pembaca. Apakah Anda ingin pembaca ikut merasa sedih, merasa senang, merasa bahagia, merasa terhibur, atau merasa bersyukur? Tetapkan terlebih dulu pesan apa yang ingin Anda sampaikan. Perasaan apa yang Anda ingin dirasakan oleh pembaca setelah mereka membaca cerpen Anda. Jadi sebelum Anda masuk dalam proses penulisan, menentukan nama, menentukan plot, menentukan karakter, setting, dan lain sebagainya, Anda harus memulainya dari yang pertama, yaitu pesan apa yang ingin Anda sampaikan melalui cerpen tersebut. Apakah Anda ingin orang merasa sedih setelah membaca cerpen itu? Apakah Anda ingin orang merasa bahagia, merasa bersyukur, merasa terharu, dan lain sebagainya? Nah, ini adalah cara kita sebagai penulis cerpen untuk menentukan terlebih dahulu tujuan apa sebenarnya yang ingin kita capai dari proses penulisan cerpen tersebut. Dengan memastikan pesan di awal cerita, maka proses penulisannya nanti akan lebih mudah untuk difokuskan. Kemudian langkah yang kedua untuk menulis cerpen adalah dengan menetapkan ide cerita. Nah, setelah pesan utama cerita yang Anda ingin sampaikan sudah ada, maka ide cerita akan mengikuti atau Anda tinggal menyesuaikannya saja. Tokoh, alur, setting, dan konfliknya tinggal Anda atur saja untuk mencapai pesan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik karena teman-teman semua, banyak di antara penulis ternyata menggunakan ide cerita sebagai langkah awal dulu. Jadi mereka menetapkan dulu ide ceritanya, baru masuk pada langkah-langkah berikutnya. Tapi dalam 10 langkah yang diformulasikan oleh penulis Gunung ini, Anda memulainya dari merumuskan pesannya terlebih dahulu. Nah, setelah pesannya ingin Anda simpulkan, Anda tetapkan, baru kemudian ide cerita yang mungkin sudah Anda miliki tersebut dapat diformulasikan untuk mencapai pesan yang sudah kita tetapkan pada langkah sebelumnya. Jadi membuat tokoh, membangun alur, membangun setting, membangun konflik, tinggal disesuaikan saja untuk mencapai pesan cerita setelah pembaca membaca cerpen yang Anda tuliskan tersebut. Kemudian langkah yang ketiga adalah dengan mengenali tokoh cerita. Kita lihat perumpamaannya berikut ini. Bayangkan jika Anda sedang menulis cerpen tentang sahabat karib Anda yang sudah Anda kenal bertahun-tahun. Kemudian bayangkan pula Anda menulis seseorang yang baru Anda kenal kemarin sore. Sekarang bandingkan, mana tokoh cerita yang dapat Anda tulis dengan detail di antara keduanya. Tentunya sahabat karib Anda, bukan? Nah, karena ini semakin baik Anda mengenal tokoh cerita dalam penulisan cerpen Anda, maka semakin baik Anda menceritakannya. Dalam cerpen, Anda tentu saja tidak dapat menceritakan semua hal tentang karakter seperti Anda menuturkannya dalam menulis novel. Dengan keterbatasan yang ada beberapa bagian yang mungkin tidak dapat Anda tuliskan. Namun demikian, sebagai penulisnya, Anda tetap harus mampu mengenali tokoh cerita Anda sebaik mungkin. Jadi dengan batasan yang ada dalam proses menulis cerpen, Anda sudah diharuskan untuk mengenali dengan sebaik mungkin karakter cerita Anda, terutama protagonisnya.
Dengan Anda mengenali karakter cerita yang Anda tuliskan sebaik mungkin, Anda mampu menceritakannya, mendeskripsikannya, dan mengilustrasikannya di hadapan pembaca dengan sangat detail. Dan itu akan semakin menghidupkan imajinasi pembaca untuk masuk dalam cerpen Anda dengan kemudian memetik pesan yang Anda tuliskan setelah mereka membacanya. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah dengan membuat outline atau kerangka cerpen. Ada banyak sekali manfaat yang bisa teman-teman petik ketika menggunakan outline dalam proses penulisan, baik bentuknya novel ataupun cerpen. Outline adalah satu kerangka ide besar, garis besar cerita yang memungkinkan Anda untuk menulis dengan lancar karena konsepnya seperti peta. Nah, ada beberapa manfaat yang bisa Anda petik dalam menulis outline untuk sebuah penulisan cerpen. Misalnya adalah ini dapat menjelaskan sudut pandang mana yang paling tepat untuk Anda gunakan dalam proses menulis. Apakah orang pertama, apakah orang ketiga, dan lain sebagainya. Kemudian outline juga dapat membantu Anda untuk membuat opening yang hebat. Kemudian outline juga membantu Anda untuk melihat bangunan masalah dari awal sampai dengan klimaksnya. Kemudian pada bagian ending ini juga dapat menjadi cara untuk mengunci pesan yang sudah Anda tetapkan pada langkah yang pertama. Artinya yang terpenting adalah teman-teman semua, pastikan Anda membuat outline novel Anda, outline cerpen Anda untuk memastikan prosesnya berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Pada langkah yang kelima dalam menulis cerpen adalah Anda sebaiknya membuat opening cerpen dari sesuatu yang tidak umum. Jadi setelah Anda membuat outline-nya, Anda sekarang membuat openingnya. Nah, upayakan untuk membuat opening cerpen dari sesuatu yang tidak umum atau tidak biasa-biasa saja. Memandangi senja, menghela napas panjang, menangis, berjalan, atau menatap rintik hujan di antara kelabunya langit sore. Itu mungkin menarik secara puitis ya, secara kata-kata yang melodrama. Tapi ini dalam penulisan cerpen ini sudah tidak menarik. Opening semacam itu sudah terlalu sering dan sudah tidak lagi memikat bagi pembaca. Dalam membuat opening ini tidak ada rumus khusus yang pasti, namun Anda sebaiknya berpikir untuk memulai cerpen Anda dari sesuatu yang tidak biasa. Nah, Anda juga dapat melihat bagaimana kita mengawali opening cerpen kita ini atau novel kita atau apapun jenis cerita yang Anda tuliskan di penulisgunung.id. Ada beberapa teknik membuat opening cerita yang dapat Anda tiru di sana. Di langkah yang keenam, teman-teman semua, ketika Anda menulis cerpen adalah dengan menyelesaikan naskah cerpen Anda sesegera mungkin. Rintangan paling besar dari penulisan naskah pertama adalah keinginan untuk membuatnya langsung sempurna. Ini tidak mungkin. Penulis terbaik dengan karier profesional puluhan tahun sekalipun tidak dapat melakukannya. Naskah pertama tidak sempurna adalah sesuatu yang lumrah. Dan untuk itulah sebabnya ada proses editing. Nah, ini sering sekali saya temui bahwa para penulis pemula umumnya mengharapkan naskah mereka yang pertama itu langsung hasilnya sempurna, mengagumkan. Padahal itu sangat hampir mustahil. Jadi tugas pertama ketika Anda mulai menulis cerpen Anda itu adalah dengan memastikannya selesai terlebih dahulu. Mengenai salah ketik, mengenai kalimat yang membingungkan ataupun ada kata-kata yang rancu, itu akan diselesaikan dalam proses editing. Tapi intinya adalah di langkah yang keenam, ketika setelah Anda membuat opening yang hebat dalam cerita Anda, tuliskan dulu keseluruhan cerita Anda sampai naskahnya selesai. Itu adalah target yang pertama. Selanjutnya, setelah naskah Anda selesai, kita masuk pada langkah yang ketujuh, yaitu editing. Nah, Anda dapat memberi jeda setelah naskah Anda selesai. Anda mungkin bisa meninggalkannya 1 hari atau 2 hari, kemudian baru masuk pada proses editing.
Nah, dalam proses editing ini ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, misalnya adalah apakah sudut pandang yang Anda gunakan sudah konsisten, apakah tensi cerita yang terjaga, berkembang dan sesuai dengan apa yang Anda harapkan, apakah konsistensi latar belakang cerita juga menarik, terus apakah Anda mampu menunjukkan cerita itu dengan sebaik mungkin dan bukan hanya memberitahunya kepada pembaca. Ini adalah teknik show don't tell. Anda bisa melihat panduannya teknik show don't tell dalam blog penulis Gunung ID. Anda tinggal menggooglingnya saja dan kemudian melihat panduan menggunakan teknik show don't tell di sana. Kemudian bagian lain yang perlu Anda perhatikan dalam proses editing adalah mengenai ejaan atau typo, salah ketik, susunan kalimat yang membingungkan, plot hole yang rancu dan lain sebagainya. Itu kira-kira yang dapat Anda perhatikan ketika melakukan editing. Nah, editing ini adalah salah satu memoles naskah pertama Anda untuk kemudian menghasilkan cerita yang mengagumkan. Di langkah yang ke-8, teman-teman semua, kita akan masuk pada memberikan judul yang tepat untuk cerpen Anda. Nah, dalam cerpen, judul memang penting, namun tidak pernah sepenting isi dan pesan cerpennya sendiri. Namun, menetapkan judul yang menarik juga adalah satu keharusan dalam cerpen. Nah, apa saja yang bisa Anda pertimbangkan ketika membuat judul untuk sebuah cerpen? Anda bisa mengajukan beberapa pertanyaan berikut ini, misalnya, apa tema keseluruhan cerita dalam cerpen Anda? Apakah ada yang unik dari ceritanya? Apa yang terdengar menarik di dalam cerpen tapi tidak begitu jelas? Pesan apa yang didapatkan pembaca setelah membaca cerpen Anda? Adakah sesuatu yang misterius dalam cerita yang Anda tuliskan tersebut? Nah, dengan menjawab beberapa pertanyaan tersebut, Anda mungkin akan mendapatkan beberapa kata atau beberapa hal yang bisa jadi sebagai cara untuk menentukan judul cerita Anda, judul cerpen Anda nantinya. Temukan kata-kata yang menurut Anda paling menggugah, paling memikat, dan juga paling menarik baik dalam persepsi Anda sendiri maupun dalam persepsi pembaca. Itu adalah salah satu cara yang bisa Anda gunakan untuk membuat judul yang tepat bagi cerpen Anda. Jika Anda masih menemukan kebingungan dalam prosesnya, Anda juga dapat mengunjungi blog penulis gunung.id dan menemukan cara membangun atau membuat judul yang menarik untuk penulisan novel ataupun cerpen. Di langkah yang ke-9, Anda disarankan untuk mendapatkan feedback. Jadi jika Anda menulis cerpen untuk dikirimkan misalnya ke penerbit atau dikirimkan misalnya ke aplikasi-aplikasi menulis yang menghasilkan uang seperti Wattpad dan lain sebagainya. Nah, untuk memastikan bahwa cerpen Anda benar-benar bagus, sebelum mengirimkannya ke tempat yang Anda inginkan tersebut, cobalah untuk meraih feedback atau mendapatkan feedback melalui proofreading dari pembaca beta. Nah, apa yang dimaksud dengan pembaca beta? Pembaca beta adalah pembaca di lingkaran Anda yang dapat memberikan feedback atau masukan kepada Anda terkait penulisan Anda sebelum karya Anda diterbitkan. Jadi, Anda bisa menggunakan orang-orang di dalam keluarga Anda bisa menggunakan teman-teman Anda bisa menggunakan rekan sekerja dan lain sebagainya, yang intinya mereka bersedia membaca cerpen Anda dan memberi penilaian apa yang seharusnya Anda perbaiki untuk menghasilkan cerita yang lebih baik daripada yang sudah Anda kerjakan tersebut. Kemudian di langkah yang terakhir untuk membuat cerpen yang bagus adalah dengan mengakhirinya dengan ending yang memuaskan pembaca. Nah, berbeda dengan novel, teman-teman semua, cerpen memiliki cerita yang singkat dan karena itu pembaca membutuhkan ending yang memuaskan mereka. Jangan lupa pula bahwa pada bagian ending ini Anda dapat menjelaskan kembali pesan utama yang telah menjadi tujuan utama cerpen sebelumnya. Ending yang memuaskan pembaca bukan berarti endingnya harus bahagia. Ending sedih pun, ending yang bagaimanapun bisa menjadi sebuah ending yang memuaskan bagi pembaca. Kata memuaskan di sini adalah
tidak ada lagi pertanyaan dari pembaca mengenai apa yang terjadi, apa yang terbangun di dalam proses membaca mereka. Jadi ketika mereka membaca cerpen Anda, mereka menemukan berbagai pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan itu terjawab pada saat mereka mencapai ending cerita. Nah, ending cerita itu adalah ending cerita yang memuaskan. Artinya tidak tersisa pertanyaan-pertanyaan atau kerancuan-kerancuan dalam diri pembaca, karena mereka sudah menemukan akhir dari cerita yang Anda tulis dalam cerpen tersebut. Oke, itu adalah 10 langkah yang bisa Anda gunakan untuk membuat sebuah cerpen yang praktis, mudah, dan insya Allah sangat gampang dikerjakan untuk menghasilkan sebuah cerpen yang menarik. Jika Anda mengalami kendala dalam proses mempraktikkan langkah-langkah ini, jangan ragu untuk mengunjungi kami di blog penulisgunung.id. Di Penulis Gunung ID, Anda juga bisa memperoleh jasa ghostwriting jika Anda memang membutuhkannya. Anda juga bisa mengikuti kelas menulis online. Dan yang paling menarik adalah Anda dapat mengikuti bimbingan menulis privat. Jadi Anda secara pribadi di sini dapat merequest untuk dibimbing secara privat di Penulis Gunung untuk menghasilkan karya Anda sendiri, yang targetnya adalah naskah Anda selesai dan kemudian siap untuk diterbitkan. Baik, itu saja untuk video kita kali ini, teman-teman semua. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menulis, selamat berkarya. Assalamualaikum.